Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, tiada kata yang pindah selain lantunan syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta nikmat diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat kita dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kali ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru nyampe masjid, yang masih ada di lantai 1 agar segera naik ke lantai 2 untuk mengisi stop-stop yang masih kosong. Dan bagi para jamaah yang membawa anak, tolong dikondisikan sehingga tidak ramai sendiri pada waktu khatib naik mimbar untuk khutbah dan pelaksanaan salat Jumat. Kemudian bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi agar dinonaktifkan sementara waktu. Yang kedua, petugas Jumat kali ini adalah Muadzin Ustadz Edi Suprayitno, Khatib Jumat Ustadz Muhammad Subhi SPD MPDI dari Kota Malang, dengan tema hidup bagi pengembara, sekaligus beliau sebagai imam salat Jumat. Yang ketiga, kami mewakili Masjid NH mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak maupun sedekah yang digunakan untuk operasional masjid maupun pembebasan lahan untuk perluasan masjid serta rencana pembangunan tahap 2 Masjid NH. Semoga amal panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, pengumuman dari takmir, kultum subuh dilaksanakan setiap ba'da salat subuh. Kantin Tamasa Sabtu malam pekan ketiga 20 Juni 2025 pada salat maghrib sampai isya bersama Ustadz Muhammad Zainul Abidin SAI dari Kota Malang dengan materi Mutiara Al-Quran. Kajian tahsin akad malam Senin pada maghrib sampai isya bersama Ustadz F. dari Gondang Legi. Kantin Tamasa Rabu malam pekan keempat tanggal 25 Juni 2025 pada sholat maghrib sampai dengan isya bersama Ustadz Dr. Andes Soib dari Kota Kepanjen dengan materi fikih ikhtilaf. Kemudian yang terakhir, bagi para jamaah yang ingin monitor kegiatan Masjid NH terutama untuk kajian, bisa membuka channel YouTube Masjid NH atau PCM Kepanjen. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan kepada para jamaah. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. Allah
Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid.
Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Allah aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat karunia oleh Allah berupa kesehatan, kesempatan, dan juga kekuatan lahir dan batin kepada diri kita. Dengan nikmat itulah, sehat, sempat, dan kuat yang sudah kita miliki hari ini, kita bersama-sama memenuhi panggilan Allah. Kita bersama-sama lebih meningkatkan, mensyukuri nikmat Allah, sehingga kita punya motivasi untuk lebih mendekatkan, lebih berkualitas dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini, mulai dari rumah sampai di tempat yang penuh keberkahan ini, dengan sisa-sisa umur yang sudah kita miliki ini, tenaga yang kita miliki hari ini, insya Allah di hari Jumat yang bahagia ini, Allah mengabulkan doa-doa kita dan Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah banyak memberikan arahan, bimbingan, tuntunan lewat risalah berupa Al-Quranul Karim, sehingga pada hari kiamat nanti para jamaah sekalian, manakala kita ini memegang teguh, mempertahankan diri kita untuk membaca, melafalkan, mengucapkan, merenungi isi kandungan Al-Quran, insya Allah nanti di yaumil qiyamah kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus kita semuanya nanti akan diberikan pintu-pintu surga untuk kita semuanya. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syukur yang kedua kalinya, selain Allah memberikan nikmat sehat, sempat, dan kuat inilah, Allah masih memberikan kepada kita semuanya, yaitu kita saat ini menjadi orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sekali lagi, menjadi orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah hidayah dan panggilan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan kita itu mendapat panggilan khusus? Tidak semua orang Islam yang saat ini, jam ini, detik ini mendapatkan panggilan Allah untuk memenuhi perintahnya, yaitu sholat Jumat. Berapa banyak saudara kita yang mengaku muslim, ber-KTP Islam, yang masih saat ini, jam ini, detik ini nongkrong di warung, ada di pertokoan, ada di pasar, ada di perjalanan, ada di tempat-tempat kerja. Mereka mengaku muslim, beragama Islam, tapi belum tentu mereka itu mendapatkan hidayah dari Allah yang namanya iman. Karena iman itulah nilai yang paling mahal, dan itu patut kita syukuri. Seperti panjenengan semuanya hadir di tempat ini melaksanakan sholat Jumat, itu adalah panggilan suci dari Allah tanpa ada paksaan. Dan mudah-mudahan yang hari ini, yang berkumpul di forum yang berbahagia ini, melaksanakan perintah Allah sholat Jumat ini, setelah turun dari sholat Jumat diberikan keberkahan yang banyak oleh Allah, diselesaikan urusan-urusan yang sulit oleh Allah, diberi rezeki yang rezeki itu bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan juga kepada orang lain. Karena yang hadir di sini adalah panggilan khusus. Sebagaimana yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Al-Quran itu kadang-kadang memberikan panggilan kepada hambanya itu, kadang memanggil dengan sebutan ya ayyuhan nas. Ada ya bani Adam, ada ya bani Israel, ada ya ayyuhal kafirun. Tetapi Allah lebih sayang lagi, di antara manusia itu Allah memanggil khusus dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Seperti perintah sholat Jumat ini, panjenengan rawuh di forum ini adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Yang hadir di sini hanya orang Islam yang beriman. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan segala keinginan kita, khususnya para jamaah yang hadir di sini. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup ini perlu disyukuri. Di zaman ini banyak sekali manusia itu kehilangan arah. Manusia tidak punya pedoman secara istiqomah. Maka dari itu kita butuh perjalanan hidup ini dengan sebagai seorang pengembara. Di mana kita hidup itu kita harus mampir, kita harus punya bekal supaya hidup kita itu nanti menyongsong di alam barzah, menyongsong di hari akhirat. Kita punya sanggup, punya bekal, sehingga ketika kita ditanya oleh Allah untuk apa di dunia itu, pengembaraan kita untuk apa di dunia itu, kalau kita nggak bisa jawab, berarti kita itu akan hidup itu seolah-olah tidak menggunakan hidup dengan sebaik-baiknya. Sehingga para jamaah sekalian, di dalam hadis Arba'in nomor 40 itu mengibaratkan sahabat Umar yang pernah tanya Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka 'arifun. Jadikan hidup di dunia seolah-olah kita selalu mengembara dan ingin mendapatkan keberkahan hidup. Jangan sia-siakan hidup kita itu sia-sia untuk mendapatkan keberkahan. Kita sudah banyak diuji oleh Allah, baik ujian diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, bangsa kita, sudah banyak diuji oleh Allah. Dan setiap ujian-ujian ini sudah kita lewati bersama. Contoh para jamaah sekalian, panjenengan 3-4 tahun yang lalu diuji oleh Allah yang namanya COVID.
setiap detik, setiap jam, setiap hari diumumkan yang meninggal sekian jumlahnya, yang sekian jumlahnya, dan itu menimpa kepada keluarga kita, tetangga kita, sanak saudara kita. Artinya mereka pengembaraannya selesai, sudah ditutup usianya oleh Allah. Mau sholat jamaah harus hati-hati, jamaahnya harus direnggangkan. Mau salaman dituduh dia membawa virus, mencekam. Itu ujian 3-4 tahun yang lalu. Dan kita ternyata sudah bisa melampaui pengembaraan seperti itu. Sekarang nyatanya kita bisa hidup, bisa bekerja, bisa ketemu keluarga. Apa imbalan kita? Apa bakti kita kepada Allah kalau kita tidak pernah bersyukur apa yang sudah kita lewati, yang saat itu saudara kita, keluarga kita ditimpa namanya COVID, dan itu selalu diumumkan kematian itu. Dan alhamdulillah kita di sini sudah melampaui perjalanan seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita menjalani seperti itu, ujian seperti itu, kita pasti akan menemui ujian-ujian yang lebih daripada itu. Entah itu ujian tentang pekerjaan kita, entah itu ujian tentang bagaimana rumah tangga kita, entah itu ujian tentang anak-anak kita, entah itu ujian tentang bagaimana di negara kita yang saat ini penuh dengan ujian. Jelas Allah sudah menguji seperti itu. Kalau kita nggak punya bekal ilmu, nggak punya bekal amal yang baik, nggak punya persiapan yang baik, maka kita akan tergelincir dengan waktu, sehingga pengembaraan kita itu akan jadi sia-sia. Maka yang terbaik adalah khairun nas anfa'u linnas. Selama kita itu masih hidup, maka jadilah yang terbaik hidup itu untuk bermanfaat kepada orang lain. Yang lalu biarlah berlalu. Kita song-song masa depan kita. Kita masih banyak perjalanan-perjalanan hidup kita itu. Hari ini mungkin saat ini diberikan kemudahan oleh Allah melaksanakan sholat Jumat. Dulu kita belum sempat tersentuh hatinya, bahkan banyak berbuat salah, berbuat dosa, berbuat curang, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mematuhi perintah Allah, terutama sholat 5 waktu. Tapi saat ini ketika Allah memanggil, maka lakukan segera. Fas'au ila dzikrillah. Kalau orang yang beriman itu cirinya adalah fas'au, bercepat-cepatlah untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kita itu tidak tahu sampai berapa umur kita itu. Kita itu hidup di dunianya kontrak, tergantung kontrak kita kepada Allah. Dan itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang 60 tahun selesai sudah. Yang ditinggalkan pun akan dipertanggungjawabkan. Ada yang 50, ada yang 40. Maka beramal jangan ditunda-tunda para jamaah sekalian. Nanti saya sholat kalau saya sudah sehat. Iya, kalau sehat terus. Nanti saya akan menyumbang, membangun masjid kalau saya kaya. Iya, kalau kaya. Kita tidak pasti. Kita itu akan terus berjalan terus. Dan tentunya harus punya senjata yang namanya ilmu. Sebagaimana para jamaah sekalian, tidak hanya manusia, bangsa jin pun itu juga belajar. Panjenengan buka dalam surat Ar-Rahman 33 itu. Ya ma'syarul jin wal insi. Hei bangsa jin dan manusia semuanya, kalau kepingin hidup enak, kepingin hidup bahagia, ini statoktum, kalau kepingin mampu menguasai dunia ini,
Tentunya kita punya SDM yang kuat, punya ilmu pengetahuan yang kuat, punya ilmu agama yang kuat. Ini stata'tum antang fudu min aqtaris samawati wal ard. Silakan tembus langit dan bumi. Silakan lakukan apa saja yang ada di bumi. Karena fasilitas di bumi adalah untuk kehidupan yang ada di makhluk di dunia ini, yaitu manusia khususnya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Silakan lakukan riset, silakan lakukan penelitian, jangan sampai merusak di muka bumi. Ini fasilitas pemberian oleh Allah. Kalau kita merusak bumi, kalau kita tidak bisa menjaga hutan, menjaga laut, maka itu akan muncul yang namanya sifat keserakan manusia. Berarti pengembaraan kita itu tidak sukses. Tentunya kita harus butuh SDM yang kuat. Bangsa kita itu diberi fasilitas oleh Allah, tanah, air, laut, darat yang begitu luas, tetapi SDM-nya masih lemah. Banyak orang-orang asing, banyak orang-orang yang lebih pintar daripada kita menguasai lahan-lahan yang ada di Indonesia. Padahal Allah sendiri memberikan sumpah, hei bangsa jin dan manusia, kalau kepingin menguasai ini stata'tum antang fudu, silakan lakukan apa saja yang ada di langit dan apa yang di bumi, tapi syaratnya harus menguasai. La tangfuduna illa bisultan, harus mampu dan bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah. Maka itulah bentuk syukur kita. Tidak hanya itu para jamaah sekalian, selain mempersiapkan sumber daya manusia yang baik, ya tentunya kita itu ada namanya pendidikan, sekolah bahasa kerennya, cari ilmu. Karena modal utama kita adalah jadi orang pinter, jadi orang sukses. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali menerima wahyu, sebelum Rasulullah terjun di masyarakat menghadapi namanya jahiliyah yang berbeda-beda karakter, yang berbeda-beda suku, Rasulullah harus pinter dulu. Maka ayat yang pertama adalah diturunkan oleh Allah adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diberi bekal. Iqra. Ayo belajar, ngaji. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Tentunya belajar ngaji itu jangan lupa bismi rabbikal. Ucapkan doa kepada siapa yang menciptakan jagat raya ini. Itu artinya kita bisa menembus pengembaraan kita. Pinter. Bukan pinter. Sekarang ini banyak orang pintar tapi berbuat curang. Yang benar dikatakan salah. Yang korupsi itu juga banyak orang pinter. Yang korupsi itu bukan hanya orang-orang yang miskin, orang kaya. Karena mereka tamak dan serakah, ingin dikuasai semuanya. Berbagai macam cara mereka itu ingin menguasai ciptaan Allah. Minyak tanah, BBM, minyak goreng, gas, semuanya dicurangi semuanya demi untuk memperkaya diri dan memperkaya kelompoknya. Maka persiapkan ilmu itu dengan ilmu yang diimbangi dengan pendidikan agama yang kuat. Didiklah anak-anak kita itu, ajaklah anak-anak kita untuk ngaji, untuk belajar. Dan apalagi sekarang para jamaah sekalian, musim ini musim pendaftaran siswa baru. Masukkan anak ke pondok pesantren, masukkan anak-anak yang di situ ada pendidikan karakter, pendidikan akhlak yang kuat, supaya bangsa kita itu akan jadi kuat. Jadi apapun boleh, silakan. Jadi aparat boleh, jadi bisnis boleh, jadi ustadz boleh, tapi jangan lupa akhlak, supaya bangsa kita itu menjadi bangsa yang hebat.
Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka jadilah orang yang berilmu. Artinya harus semangat untuk belajar sampai kapanpun. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang kepingin bahagia akhirat, selamat akhirat, selamat siksa kubur, selamat hari kiamat, fa alaihi bi ilmi, maka tetap dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa ingin bahagia dunia, dua-duanya, dunia dan akhirat, jangan lupa kita belajar dan ngaji, karena ilmu adalah pondasi utama untuk menuju akhirat, menata keimanan kita. Bahkan Allah akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Itulah pengembaraan kita. Kita dulu di alam rahim selama 9 bulan, mengembara lagi di dunia tergantung kontrak kita. Nanti akan ketemu lagi di alam barzakh, di alam kubur, dan kita nanti pun akan dimasukkan ke alam akhirat. Setelah itu akan dipisah-pisah, dihisab, dihitung siapa yang masuk surga dengan enak, siapa yang masuk neraka dengan sengsara. Mudah-mudahan para jamaah sekalian yang hadir di sini selalu diberikan kekuatan iman dan akhlak oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ketabahan dalam setiap ujian kita. Dan mudah-mudahan segala keinginan kita, hajat kita pun selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni ma fil ayatil karim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mudah-mudahan Allah akan merubah kejahatan-kejahatan kita semua, kejelekan-kejelekan kita itu menjadi akhlakul karimah, dan Allah memberikan kita jalan yang terbaik untuk menuju surganya Allah. Dan segala dosa khilaf kita insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassyu'ana wa tadarru'ana wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rahman, Ya Rabbal Alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa li dzikrillahi akbar.